Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, senang berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Semoga damai sejahtera kasih karunia Tuhan Yesus selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Nama saya Onassis, saya rindu kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala yang Kau berikan pada kami. Bentar kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang lembut, hati dan telinga sebagai seorang murid. Jadikan hati kami tanah yang subur untuk firman-Mu ditaburkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Matius 13 ayat 36 sampai 58. Ayat 36. Maka Tuhan Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya, seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu memberi mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Ayat 52. Maka berkatalah Tuhan Yesus pada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari pembendaraannya. Setelah Tuhan Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Tuhan Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Tuhan Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Renungan ayat 36 sampai 43. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus harus selalu bertanya dan minta penjelasan tentang apa saja kepada Tuhan. Tuhan Yesus menaruh kita di dunia untuk kita bertumbuh seperti gandum. Tuhan Yesus juga mengizinkan anak-anak si jahat bertumbuh bersama kita, murid-murid Tuhan, agar kita kuat. Dunia ini akan berakhir, dan saat itu adalah penggenapan apa yang Tuhan katakan di ayat-ayat ini. Tuhan Yesus sendiri yang akan menuai anak-anak kerajaan. Di Wahyu 14, ayat 14-15 berkata,
Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu, dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Seorang malaikat yang akan menuai anak-anak si jahat. Wahyu 14 ayat 18-19. Dan seorang malaikat lain datang dari Mesbah. Dia berkuasa atas api dan dia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Tuhan. Kita, orang yang percaya dan hidup berkenan kepada Tuhan Yesus, akan menikmati kerajaan sorga yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak percaya dan tidak mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan akan masuk ke dalam api penyiksaan yang kekal. Di Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Renungan ayat 44-53. Harta sama dengan sesuatu yang berharga. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk menyelamatkan manusia. Kita harus menjaga keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita dengan cuma-cuma, seperti menjaga harta kita. Di Filipi 2 ayat 12 berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Menjual seluruh miliknya sama dengan mempersembahkan apa yang kita punya untuk Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita harus mempersembahkan seluruh yang kita punya, hidup kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, hati kita, dan uang kita kepada Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persepuluhan adalah bagian dari penyembahan kita lewat harta atau uang. Salah satu tujuannya agar kita mengkuduskan harta kita dan agar kita tidak melekat kepada harta tetapi kepada Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tuhan akan memisahkan orang-orang percaya dari orang-orang jahat. Firman Tuhan berisi harta yang baru, yaitu sama dengan perjanjian baru. Harta yang lama sama dengan perjanjian lama. Keduanya tidak bisa dipisahkan, keduanya saling melengkapi. Kita hidup dalam kebenaran, karena iman dalam Tuhan Yesus Kristus, dan perjanjian lama adalah penuntun bagi kita. Di Galatia 3 ayat 24 berkata, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita, sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Renungan ayat 54-58. Salah satu syarat untuk menerima mujizat dari Tuhan adalah iman percaya kepada Tuhan Yesus. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan ada, dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saat kita menceritakan tentang Tuhan Yesus, keluarga, orang-orang terdekat, dan orang-orang sekitar kita tidak percaya dan menolak, tetapi kita harus tetap berdoa untuk keselamatan mereka. Selamat Hari Natal,
Dan saya berharap kita semakin kenal dengan Tuhan Yesus Kristus, dan biar Tuhan Roh Kudus terus membimbing dan mengajari kita. Semoga renungan ini memberkati saudara semua, dan biar damai sejahtera kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kalau hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.